Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video perjalanan Joni Andrian, seorang pemilik Ciko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Karamadani, nomor absen 2, dan teman saya Anissa Dorotisita, absen 4. Saya Muhammad Rahman Gani, absen 23. Saya Muhammad Agung Mustafa, absen 19. Saya Syufina Imatul Khairiyah, absen 32. Saya Dara Andriani, absen 33. Saya Betsy Masari, absen 7. Saya Monika Rahel, absen 17. Selamat menyaksikan. Di sebuah salon sederhana milik ibunya, Joni Andrian pertama kali mengenal arti sebuah pekerjaan. Tempat ini menjadi ruang belajar awal baginya tentang ketelitian, kesabaran, dan tanggung jawab yang tidak pernah ditawar. Dari keseharian yang tampak biasa, nilai-nilai penting perlahan tertanam dalam dirinya. Saat mengajari Joni, tiba-tiba ibunya berkata seperti ini. Ini kalau terlalu panas, hasilnya cuma bagus sebentar. Kalimat sederhana itu tersimpan dalam ingatan Joni. Ia belajar bahwa segala sesuatu yang dipaksakan hanya akan bertahan sementara. Bahwa kualitas membutuhkan kendali dan hasil yang baik harus dijaga, bukan dikejar dengan tergesa-gesa. Pelajaran itu kelak menjadi dasar cara ia bekerja, berpikir, dan mengambil keputusan. Berbekal pelajaran dari salon kecil itu, Joni Andrian melangkah ke dunia usaha dengan caranya sendiri. Ia memulai bisnis salon rambut dari skala yang sederhana, menghadapi keterbatasan dan persaingan yang nyata. Namun, ia percaya usaha yang dibangun dengan nilai yang kuat akan menemukan jalannya. Wah, Pak Joni, pelanggan kita makin ramai hari ini. Iya, itu berarti kita harus lebih bertanggung jawab. Bagi Joni, keramaian bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia memahami bahwa kepercayaan pelanggan harus dijaga dengan konsistensi dan kualitas yang tidak berubah. Dari satu pengalaman ke pengalaman berikutnya, ia membangun usahanya perlahan, namun dengan arah yang jelas dan prinsip yang kokoh. Usaha salon yang dirintis Joni perlahan menunjukkan hasil. Dari satu pelanggan ke pelanggan lain, kepercayaan tumbuh seperti rantai yang tak terputus. Orang-orang datang bukan hanya untuk memperbaiki penampilan, tetapi karena mereka percaya pada kualitas dan pelayanan yang diberikan. Nama Joni mulai diperbincangkan dari mulut ke mulut, dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Salon itu tak lagi sekedar tempat usaha. Ia menjadi simbol ketekunan. Setiap kursi, setiap cermin, dan setiap alat kerja menyimpan cerita tentang kerja keras yang tidak terlihat oleh banyak orang. Namun, bagi Joni, kesuksesan ini bukanlah garis akhir. Ia sadar bahwa dunia terus bergerak maju. Berhenti berarti tertinggal. Bertahan berarti terus belajar dan berani mencoba hal baru. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai pemilik salon sukses. Ia ingin terus berkembang, mencari peluang, dan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Di balik senyumnya saat melayani pelanggan, pikirannya selalu bekerja mencari langkah berikutnya. Dalam sebuah perjalanan pesawat menuju luar negeri, Joni duduk menatap keluar jendela. Hamparan putih membentang luas, seolah memberi ruang bagi pikirannya untuk melayang lebih jauh dari biasanya. Di ketinggian ribuan kaki itu, ia tidak hanya sedang berpergian.
Ia sedang merenung. Perjalanan ini membuka banyak hal. Ia teringat pengalaman melihat gerai-gerai makanan sederhana yang mampu dikemas dengan konsep modern, tempat nyaman, dan harga yang tetap terjangkau. Tempat-tempat itu selalu ramai. Anak muda, keluarga, hingga pekerjaan kantoran datang bukan hanya untuk membeli makanan, tetapi untuk menikmati suasana. Di kursinya yang sempit namun penuh pikiran besar, sebuah pertanyaan muncul dan terus terngiang dalam benaknya. Kenapa Indonesia belum punya donat yang modern tapi tetap terjangkau? Pertanyaan itu tidak hilang begitu saja. Ia tumbuh menjadi gagasan. Di antara suara mesin pesawat dan cahaya matahari yang menembus jendela, Johnny mulai membayangkan sebuah konsep baru, yaitu donat dengan cita rasa khas, tempat yang nyaman untuk berkumpul, dan harga yang bisa dijangkau semua kalangan. Di perjalanan itu, bukan hanya jarak yang ditempuh, sebuah mimpi baru sedang dirancang. Ide itu akhirnya membawa Johnny ke sebuah rumah sederhana milik teman bisnisnya. Tidak ada ruang rapat mewah, tidak ada presentasi besar, hanya ruang tamu yang hangat dan sebuah meja dengan satu hidangan utama, yaitu donat. Di atas meja, sebuah box donat terbuka. Beberapa donat tersusun rapi di dalamnya. Aroma manisnya perlahan memenuhi ruangan. Itulah alasan pertemuan mereka hari itu. Johnny duduk, memperhatikan dengan seksama. Bagi orang lain, mungkin itu hanya makanan ringan biasa. Namun, bagi mereka, donat-donat di dalam box itu adalah peluang yang menunggu untuk dikembangkan. Ini resep yang sudah lama aku kembangkan. Coba rasakan teksturnya. Johnny mengambil satu donat dari dalam box, memperhatikan bentuknya, lalu menggigit perlahan. Ia tidak hanya mencicipi rasa, tetapi ia menilai kelembutan adonan, keseimbangan rasa, dan potensi yang bisa disempurnakan. Teksturnya sudah bagus, tapi kita bisa buat lebih ringan, lebih khas. Kalau mau bersaing, kita harus punya sesuatu yang berbeda. Percakapan sore itu berlangsung panjang. Mereka membahas rasa, konsep, hingga impian membangun merek yang dapat dikenal luas. Box donat di atas meja bukan sekedar hidangan. Ia menjadi awal kolaborasi, simbol kepercayaan, dan titik mula perjalanan baru. Dari ruang tamu sederhana dengan sungguhan donat itulah, langkah besar mulai dirancang. Sebuah keputusan kecil yang kelak akan mengubah arah perjalanan mereka. Sejak pertemuan di rumah sederhana itu, semuanya bergerak lebih cepat. Ide yang tadinya hanya percakapan kini berubah menjadi rencana nyata. Johnny dan timnya mulai menyusun langkah demi langkah. Di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi catatan dan sketsa, mereka berdiskusi tanpa henti. Nama merek dipikirkan secara matang-matang. Logo dirancang berulang kali. Konsep toko dibayangkan harus modern, nyaman, dan terasa berbeda dari yang sudah ada. Johnny percaya, produk yang baik harus didukung identitas yang kuat. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman. Kalau kita mau beda, konsep tokonya juga harus beda, terbuka, nyaman, dan modern. Betul, orang datang bukan cuma beli donat. Hari-hari Mereka harus mereka merasa diisi ingin dengan kembali. percobaan resep, diskusi panjang, hingga perhitungan modal yang tidak sedikit. Ada rasa cemas, ada risiko yang harus diambil. Namun, keyakinan mereka lebih besar daripada rasa takut. Sedikit demi sedikit, gambaran besar itu mulai terlihat jelas. Sebuah merek baru akan segera lahir.
Bukan sekedar bisnis, tetapi wujud keberanian untuk membawa sesuatu yang berbeda ke Indonesia. Hari pembukaan itu akhirnya tiba. Lampu toko menyala terang. Logo terpampang jelas di depan gerai pertama mereka. Ada rasa tegang yang tak bisa disembunyikan, bercampur dengan harapan yang begitu besar. Beberapa menit pertama terasa lambat. Joni berdiri memperhatikan dari kejauhan, hingga akhirnya satu pelanggan masuk, lalu dua, lalu semakin banyak. Aroma donat hangat yang baru matang menyambut setiap orang yang datang. Tawa dan percakapan mulai memenuhi ruangan. Kursi-kursi terisi, antrean perlahan terbentuk. Hari demi hari, jumlah pelanggan terus bertambah. Foto-foto mulai beredar. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli donat, tetapi untuk merasakan suasana yang berbeda. Tempat itu menjadi ruang berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama. Cabang demi cabang mulai dibuka. Nama merek itu semakin dikenal, dari satu kota ke kota lain, dari dalam negeri hingga menembus pasar internasional. Namun, di balik semua itu, Joni tidak pernah melupakan awalnya, ruang tamu sederhana, box donat di atas meja, dan keberanian untuk mencoba. Kesuksesan ini bukanlah keberuntungan. Ia adalah hasil dari visi, kerja keras, dan keyakinan bahwa ide sederhana pun bisa menjadi luar biasa jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena pada akhirnya, mimpi bukan tentang seberapa besar ia dimulai, tetapi seberapa konsisten ia diperjuangkan. Kesuksesan gerai pertama bukanlah akhir perjalanan. Justru itu adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Permintaan terus meningkat, antrean semakin panjang, tim harus bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih profesional. Joni menyadari bahwa mempertahankan kualitas jauh lebih sulit daripada mencapainya. Setiap donat harus memiliki rasa yang sama, tekstur yang sama, standar yang sama, dimanapun gerai itu berada. Rapat demi rapat dilakukan. Sistem operasional diperbaiki. Karyawan dilatih dengan disiplin. Waktu demi waktu terus berjalan. Cabang kedua dibuka, lalu ketiga, hingga keempat. Setiap pembukaan gerai baru membawa harapan sekaligus tanggung jawab. Merek itu kini bukan lagi sekedar mimpi pribadi. Ia telah menjadi rumah bagi banyak karyawan, menjadi peluang kerja, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, perjalanan menuju puncak tidak pernah sepenuhnya mulus. Persaingan mulai bermunculan, merek-merek lain hadir dengan konsep serupa. Tekanan meningkat, ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Ada masa-masa di mana penjualan tidak stabil. Ada kekhawatiran tentang biaya operasional yang terus bertambah. Namun, Joni tidak pernah memilih mundur. Ia memilih berinovasi. Dengan inovasinya, varian rasa baru diciptakan, konsep gerai diperbarui, strategi pemasaran diperkuat. Baginya, tantangan bukanlah ancaman, ia adalah pengingat untuk terus bergerak maju. Dan perlahan, hasil kerja keras itu kembali menunjukkan hasil. Tahun demi tahun berlalu, nama itu kini dikenal luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga mancanegara. Gerai-gerai berdiri di berbagai kota besar, logo yang dulu hanya sketsa di atas kertas, kini menjadi simbol kualitas dan gaya hidup modern. Anak muda menjadikannya tempat berkumpul, sedangkan keluarga menjadikannya pilihan untuk merayakan momen kecil. Setiap donat yang disajikan membawa cerita panjang di baliknya, tentang keberanian memulai, tentang kerja keras tanpa henti, dan tentang keyakinan pada sebuah ide sederhana. Joni berdiri memandangi salah satu gerainya yang ramai. Ia teringat kembali perjalanan panjangnya, dari salon kecil, perjalanan pesawat yang penuh renungan, ruang tamu dengan box donat, hingga kini. Ia tersenyum, bukan karena ia telah sampai di puncak, tetapi karena ia tahu perjalanan ini dibangun dengan proses yang jujur dan kerja keras yang nyata.
Setiap orang memiliki mimpi, namun tidak semua orang berani mengambil langkah pertama. Perjalanan Joni membuktikan bahwa ide besar bisa lahir dari pertanyaan sederhana, bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam, dan bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Dari salon sederhana, ke perjalanan penuh renungan, ke ruang tamu dengan box donat, hingga menjadi merek yang dikenal banyak orang. Ini bukan sekadar kisah tentang donat dan kopi. Ini adalah kisah tentang keberanian bermimpi, ketekunan berproses, dan konsistensi dalam menjaga kualitas. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan terus melangkah. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil yang berani.